Shalom keluarga besar GBMCC, kita jumpa lagi pada ibadah online hari ini. Sebelum masuk dalam pujian penyembahan dan sharing firman Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Fellowship WBMCC dilaksanakan pada hari Minggu, minggu pertama dan ketiga melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk layanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua,
saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Dia Allah yang sungguh-sungguh baik. Bahkan tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidup kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian-Mu.
jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam miracle buat kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ajak kita untuk belajar kisah sejarah kerajaan Yehuda ketika menghadapi krisis. Apa yang menjadi sebab, lalu kemudian tindakan seperti apa yang dilakukan sehingga kerajaan Yehuda bisa keluar dari krisis yang besar. Bahkan ujungnya mereka melihat sebuah kemenangan, mereka melihat sebuah pemulihan, mereka melihat sebuah kelimpahan itu terjadi kembali. Saya percaya di tengah krisis yang sedang terjadi, Alkitab menjadi terang buat kita. Sebab Alkitab itu pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Sebab Alkitab itu firman Allah, dan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Amin. Nah, itu sebabnya saya akan ajak kita fokus untuk belajar dari kepemimpinan Raja Ahaz dan Raja Hizkia. Nah, ada apa dengan dua raja ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ahaz memulai pemerintahan di usia 20 tahun. Alkitab bilang, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Tawarik pasal 28 menjelaskan kepada saudara saya bahwa hidup dia itu mengikuti kelakuan dari raja-raja Israel. Jadi kita mesti tahu antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel, kalau kita pelajari sejarahnya, hampir semua rajanya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, di dalam kerajaan Yehuda ada beberapa raja yang mengikuti model daripada raja-raja Israel. Salah satunya termasuk Raja Ahaz. Nah, apa yang dia buat dalam pemerintahan dia? Dikatakan bahwa ia membakar korban-korban, lalu kemudian yang juga dia lakukan, dia mengikuti model ibadah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang Tuhan sendiri halau dari depan orang-orang Israel, yaitu mempersembahkan anak-anak sebagai korban kepada dewa. Dan itu sebuah tindakan kekejian di mata Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa ia membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat yang tinggi. Lalu kemudian di bawah pohon-pohon yang rimbun. Soalnya ini sebuah gambaran seseorang yang benar-benar tidak mengenal Allah Israel. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan menyerahkan Ahaz dalam tangan raja orang Aram. Kerajaannya dikalahkan. Lalu kemudian banyak orang-orang Yehuda menjadi tawanan yang diangkut ke Damsyik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Raja Ahaz juga diserahkan ke dalam tangan Raja Israel yang kemudian mengalahkan dia dengan sebuah kekalahan yang begitu besar, sehingga Alkitab berkata bahwa dalam satu hari Raja Pekah bin Ramalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Jumlah yang luar biasa banyak. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tangkas. Dikatakan bahwa karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ahaz ini tidak hanya menyembah kepada dewa-dewa, tetapi Alkitab juga menjelaskan dia lebih percaya kepada manusia, lebih bergantung kepada kekuatan manusia. Sehingga pada waktu terancam ketika Raja Aram dan Raja Israel memerangi dia, dia mencoba untuk mengadakan sebuah solusi politik, janji politik dengan Raja Asyur supaya menolong dia. Ini sebuah tindakan yang tidak lagi mengandalkan Allahnya. Dia bukannya mencari wajah Tuhan.
Dia bukannya mencari hadirat Tuhan, tapi dia mencari kekuatan manusia. Sebuah pelajaran yang berharga buat saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan ketangkasanmu, kekuatanmu. Jangan begitu yakin dengan apapun yang kau punya. Tapi mari belajar untuk dalam segala hal cari Tuhan. Karena dia pemilik hidup kita. Karena dia pengendali segala sesuatu. Karena dia penguasa alam semesta. Itulah sebabnya dalam catatan ketika Hizkia menjadi raja, kemudian disingkapkan kembali di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dari 2 Tawarik pasal yang ke-29. Demikian bunyinya. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkan Tuhan. Mereka memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Sesuatu yang harusnya dijaga. Karena Alkitab berkata bahwa jangan sampai padam pelita dalam rumah Tuhan. Mereka tidak membakar korban ukupan, tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, sasaran suitan. Seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Hizkia menjadi raja, tindakan yang dia lakukan itu menerangkan kepada saudara dan saya. Menjadi petunjuk buat saudara dan saya. Apa yang harusnya kita bisa lakukan menghadapi krisis yang sedang terjadi. Tanpa peduli latar belakang apapun yang menjadi penyebabnya. Hari ini saya mau ajak saudara saya untuk lihat beberapa hal dalam konteks ini. Dan kita akan lihat akibat tindakan daripada Hizkia terjadi bagi bangsanya. Yang pertama, ayat 1 dari pasal 29 dibilang gini. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ini sebuah petunjuk buat kita. Mungkin kita tidak perlu lagi khawatir, takut dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Memang saya percaya ada semacam perspektif yang baru yang kita perlu tangkap dalam bagaimana membangun ibadah kita. Tapi kalau pandemi COVID ini kemudian menjadi alasan bagi kita sehingga kita tidak membangun ibadah kita, maka hari ini saya harus bilang buat kita semua bahwa perhatikan perkara ini. Biar fungsi rumah Tuhan itu kita kembalikan pada keadaan yang Tuhan mau. Caranya, buka kembali pintu rumah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa ini menjadi petunjuk buat kita untuk apa yang perlu kita lakukan ke depan. Sehingga dengan begitu, kita akan melihat cara Tuhan melepaskan kita, membawa kita keluar dari krisis yang sedang terjadi. Itu menjadi sesuatu yang nyata. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara tangkap poin yang pertama ini. Mari biar fungsi rumah Tuhan, mari biar pintu rumah Tuhan itu dibuka kembali. Sehingga ibadah yang harusnya kita bangun, itu kemudian terbangun kembali. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima dibilang begini. Dengarlah hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu. Dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkan kecemaran dari tempat kudus. Ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-15. Dibilang di sini.
Anak-anakku, sekarang jangan kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Untuk melayaninya. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu. Dan ayat 15 bilang begini, mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai bentuk tindakan supaya kita keluar dari krisis ini, yaitu mari lihat diri kita. Dengarkan baik-baik, kalau Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi imam-imam, untuk menjadi kerajaan-kerajaan, untuk menjadi para pemimpin. Ingat baik-baik, Tuhan telah memilih saudara dan saya untuk membangun ibadah kita. Tuhan telah memilih saudara dan saya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan khususnya para pelayan. Saya katakan demikian, Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi penyelenggara dari sebuah kebaktian. Jangan sampai engkau lengah, tapi mari kuduskan dirimu. Karena kita punya tanggung jawab supaya ibadah itu tetap terbangun. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setelah itu dilakukan, mereka menguduskan, mentahirkan, membersihkan, memperbaiki, membangun kembali hal yang harus dibangun di dalam bait Allah. Mereka mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan di ayat yang ke-21. Ini sebuah proses, mulai dari pintu bait Allah dibuka. Kemudian mereka memanggil semua para imam untuk menguduskan dirinya. Mereka mulai membersihkan rumah Tuhan. Dan kemudian apa yang harusnya ada di dalam rumah Tuhan itu dilakukan kembali. Alkitab berkata bahwa mereka mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya mau ajak kita baca ayat yang ke-21. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi kemudian, mulai ada korban yang dipersembahkan, yang seharusnya itu ada di dalam rumah Tuhan. Apakah saudara dan saya masih terus melakukan itu? Semua keadaan yang sedang terjadi, saya mau bilang hari ini, apakah saudara di rumah-rumah engkau tetap membangun rumah Tuhan ini pada fungsi yang seharusnya? Ada korban yang kau persembahkan kepada Tuhan. Mari terjemahkan itu dalam hidupmu. Lalu kemudian yang berikutnya, yaitu mereka mulai memuji, menyembah Tuhan. Tidak hanya ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, tapi ada pujian, penyembahan yang naik kepada Tuhan. Sebagaimana harusnya itu terjadi atau itu ada di dalam rumah Tuhan. Itu dikembalikan lagi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua merindukan hal yang seperti itu. Dan karena itu, mari persiapkan diri untuk kemudian semua ini dipulihkan kembali. Saya mau tutup pesan malam hari ini dengan lihat apa akibat yang muncul setelah orang-orang Yehuda, setelah raja, setelah para imam melakukannya. Ayat yang ke-35b dan ayat yang ke-36 berkata demikian. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Gereja sedang menantikan waktu
untuk segera ibadah di rumah Tuhan itu ditetapkan kembali. Gereja kita GBI MCC sedang menantikan waktu untuk rumah Tuhan, ibadah di rumah Tuhan itu ditetapkan kembali. Dan ayat yang ke-36 menjelaskan, Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ketika kita membangun kembali apa yang harusnya kita bangun dalam kehidupan iman kita. Kalau itu dilakukan kembali, maka hal yang tak disangka-sangka itu menjadi bagian nyata dalam kehidupan kita. Saya merindukan ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang sedang kita doakan hari-hari ini. Itu terjadi kembali bukan hanya untuk pribadi demi pribadi, tapi untuk semua komunitas kita. Semua orang-orang percaya di akhir zaman ini. Pentakosta ketiga. Sesuatu yang tak disangka-sangka. Itu hadir kembali. Mujizat demi mujizat. Perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu kembali nyata dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak diduga-duga. Itu datang kembali. Saya berdoa. Biar apapun yang sedang saudara lakukan. Ingat. Biar fungsi rumah Tuhan itu harus dikembalikan. Buka pintu rumah Tuhan. Kuduskan dirimu. Sebagai orang-orang yang harusnya melayani Tuhan. Bawa persembahan. Sebagai korban kepada Tuhan. Pujian penyembahan. Yang mengikuti korban persembahan. Itu harus kita bangun. Karena itu adalah bagian dari sesuatu yang dilakukan dalam rumah Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan buat kita. Akibatnya. Ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Akibatnya. Hal yang tak disangka-sangka. Itu terjadi nyata kembali dalam kehidupan orang-orang benar. Kalau Yehuda mengalaminya, saya percaya saudara juga akan mengalaminya. Kalau Yehuda mengalaminya, saya percaya hidup saya terus akan mengalaminya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Untuk kita siap. Pintu rumah Tuhan dibuka. Kuduskan dirimu sebagai para pelayan yang harus melayani kebaktian. Persiapkan korban yang terbaik yang harus dibawa buat Tuhan. Diikuti dengan hati yang bersukacita. Pengagungan kepada Tuhan. Karena kedahsyatan yang Tuhan buat. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami. Ampuni kami kalau di tengah situasi dampak daripada pandemi COVID yang sedang terjadi. Karena keadaan yang mungkin menjadi sebuah kesulitan dalam kehidupan kami. Sehingga ada beberapa saudara yang melalaikan ibadah. Meninggalkan Tuhan. Kami tidak ingin keadaan seperti bangsa Israel. Mereka mengalami kekalahan. Mereka diserendahkan oleh Tuhan. Mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain atau musuh-musuh mereka. Akibat daripada pilihan-pilihan yang salah dalam hidup mereka. Lalu mereka meninggalkan Tuhan. Hamba berdoa, ampuni kami ya Abba. Ampuni anak-anakmu. Dan biar ini waktu pemulihan datang atas hidup kami. Ibadah itu ditetapkan kembali. Di dalam tempat ibadah ada korban persembahan. Ada pujian pengagungan kepada Tuhan. Itu dikembalikan. Sehingga kami melihat keadaan yang tak disangka-sangka. Mujizat demi mujizat. Karya besar Allah. Terus nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu ya Abba. Pulihkan semua keluarga. Usaha. Pekerjaan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa ini. Tuhan terima kasih buat kebesaran Tuhan yang terus dinyatakan.
Kami percaya Tuhan menopang pemerintahan bangsa ini. Sehingga tidak akan digoncangkan dengan keadaan apapun. Kami otoritas Tuhan turun atas pemerintah bangsa ini. Sehingga seluruh rakyat tunduk dan hormat kepada keputusan Tuhan. Di mana Tuhan telah menetapkan, mengangkat presiden dan wakil presiden. Yaitu Joko Widodo dan Maruf Amin. Kami memberkati mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua diberkati pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan, dan kita akhiri ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan. Engkau berhasil, engkau beruntung, engkau naik. Kau jadi berkat bagi banyak orang. Dan di masa Pentakosta yang ketiga ini, kuasa Tuhan nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Engkau menjadi saksi bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa dalam ibadah yang akan datang.